Selamat sore teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat ya. Saya membuat video tutorial ini pendek gitu ya untuk teman-teman yang ingin mencari yang lain selain Google Classroom. Memang Google Classroom itu yang cukup familiar untuk kita saat ini dan cukup mudah digunakan. Tetapi saya mau mencoba yang lain ya sebagai pilihan yang bisa digunakan. Saya menggunakan adalah www.thinkific.com. Sudah saya pakai untuk beberapa kali kuliah dan hasilnya juga lumayan. Walaupun menurut saya adalah sama ribetnya juga sih buat konten untuk pembelajaran itu, karena kita harus bikin videonya juga, kemudian ada yang kita upload juga gitu ya. Tapi Thinkific ini tampilannya agak futuristik gitu ya. Jadi mahasiswa juga kayaknya enak gitu untuk melihatnya, dan kita punya portal sendiri untuk kita melihat progres sampai di mana mahasiswa itu belajar. Ya, nanti akan saya tunjukkan di video tutorialnya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu pilihan. Silahkan kalau mau pakai Thinkific. Walaupun Thinkific ini berbayar, tapi saya pakai yang versi gratisan gitu, karena nggak mampu untuk bayarnya. Versi gratisan juga lumayan, gitu ya. Maklum kita harus agak kreatif dikit gitu ya di masa pandemi seperti sekarang ini untuk membuat bahan-bahan pembelajaran untuk mahasiswa. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap ikuti video tutorial yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Salam. Apa itu Thinkific.com? Thinkific.com ini menawarkan untuk pembuatan suatu kursus atau course online yang dapat kita gunakan juga sebenarnya untuk kuliah online. Apa perbedaannya dengan Google Classroom? Sebenarnya cukup berbeda ya, tapi saya tidak membahas dari Google Classroom-nya. Sebenarnya Thinkific ini juga adalah suatu website yang berbayar. Kita dapat melihat di sini ada pricing-nya di sini, ya. Tetapi ada juga yang gratisannya. Jadi saya di sini untuk kuliah berapa kali memanfaatkan yang gratisan. Nah, di sini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya untuk membuat suatu situs pembelajaran melalui Thinkific.com. Yang pertama adalah tentu saja kita akan membuka Thinkific.com, kemudian kita masuk ke Get Started Free. Di sini kita membuat suatu akun kita di sini, bisa di Get Started Free yang di sini, atau di sini kita pencet aja. Ya teman-teman, ini kita masuk ke portal untuk pembuatan new account. Teman-teman isi aja di sini first name, last name-nya, kemudian email yang digunakan untuk mendaftar, kemudian masukkan password. Ya, kemudian di sini ada reCAPTCA, teman-teman centang aja yang ini. Kemudian baru create account, kemudian nanti teman-teman masuk lagi ke email teman-teman untuk memverifikasi email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Itu ya teman-teman ya, untuk proses pendaftaran awal. Ini contoh, saya sign in di sini. Ini mungkin kalau teman-teman mungkin nggak muncul yang seperti ini, tapi saya muncul. Oke, kita verify aja. Nah, ini teman-teman, dia akan masuk ke dalam web punya kita di Thinkific. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita bisa desain your site ya, atau nanti kita desain yang site. Kita lihat yang setting aja dulu. Kita setting di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti
site name-nya tuh apa. Ya, contohnya di sini adalah site name-nya adalah Safety Classroom. Ya, kemudian alamat nyata nanti ya yang akan dilihat oleh mahasiswa nanti kita bisa ganti ya. Di sini bisa diganti teman-teman, edit URL ya, edit URL di sini ya. Di sini bisa diganti tapi belakangannya tetap thinkific.com ya, tapi bisa diganti pakai nama kita ya. Tetapi kalau kita mau menghilangkan thinkific.com, kita pakai custom URL punya kita harus upgrade. Nah, ini berbayar ya. Ya, ini yang berbayar. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah kita bisa masuk ke desain. Kita bisa mendesain site kita. Jadi Thinkific ini adalah semacam website kita pribadi. Ya, kita bisa mendesain site kita melalui site builder di sini. Kita bisa mendesain. Ya, nanti teman-teman bisa mendesain ini. Ya, terserah seperti apa. Ini saya masukkan di sini ya, gambar untuk classroom saya di sini ya. Kita bisa mulai dari homepage di sini ya. Ya, kita bisa merancang dari bannernya, gambarnya yang kita masukkan ya, tinggal diupload saja. Ya, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri lah ya yang ini ya. Nah, kemudian ini kita balik lagi ke portal yang tadi. Portalnya itu teman-teman ada di sebelah di sini, di sebelah kiri teman-teman untuk portalnya. Nah, yang penting itu adalah di sini. Kita membuat suatu course-nya itu atau kita membuat kuliah kita itu, kita pencet yang ini teman-teman ya. Kita masuk ke sini. Ini kita matikan dulu. Nah, ini nanti dia teman-teman bisa menambahkan new course di sini. Ya, new course di sini. Kita pilih yang blank aja. Yang blank aja teman-teman, ya. Kita pilih yang blank. Kita tulis kuliah kita itu apa? Misalnya biokimia ya. Kita create course di sini. Nah, dia akan masuk ke sini. Ya, kita akan disuruh untuk mengembangkan kurikulum kita sendiri di sini teman-teman. Ya, kita bisa membangun kuliah kita di sini. Kita yang paling pertama adalah kita add chapter. Ya, teman-teman terserah mau bikin di sini apa. Misalnya saya kalau biasanya itu adalah pendahuluan. Ya, kemudian saya save. Ya teman-teman, kemudian di sini kita bisa di pendahuluan ini kita bisa add lesson-nya. Kita bisa memasukkan apa? Video, bisa masukkan teks, bisa memasukkan PPT yang bisa di-download mahasiswa. Kemudian juga kita bisa memasukkan PDF, kita bisa memasukkan audio juga, dan kita juga bisa melakukan presentasi di sini yang menggunakan suara ya teman-teman ya. Kita contohnya apa? Contohnya saya mau masukkan presentation ya. Presentation ini yang dia maksud presentation ini kita bisa mengambil suatu PDF file ya. Ini contoh aja kita bisa mengambil suatu PDF file. Contoh ini saya mengambil di sini jurnal ya. Ini jurnal, saya masukin ke sini. Ya, kita masukin. Kita tes aja teman-teman ya. Kita tes ya. Kita tes, kemudian dia akan mengupload ya. Kita tunggu sebentar sampai dia selesai untuk mengupload ya. Jadi dia presentasi di sini adalah presentasi dalam bentuk PDF ya, tetapi per halaman, dan kita bisa menyisipkan di situ ininya ya, per halaman ya. Misalnya ini kita masuk, ini sudah masuk, kita bisa record audio di sini ya teman-teman ya. Ya, kita bisa record audio misalnya gini. Ya, kita bisa record audio. Ya. Nah, di sini ya. Ini kan, ini adalah slide pertama. Ini ada slide pertama. Teman-teman bisa record di sini, teman-teman bisa klik gini di sini ya. Kita ini. Kemudian kita ngomong aja.
kita ngomong aja ya, kita misalnya acid base balance ya, abstrak acid base balance bla 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 bla, kita stop ya, kemudian kita save ya teman-teman ya, kita save. Kemudian slide kita ini nanti setelah selesai di save, otomatis dia akan menjadi slide yang mempunyai penjelasan suara ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita dengar ya, contoh ya ini ya, ini kemudian kita ngomong aja, kita ngomong aja ya, kita ya misalnya acid base balance. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah dia membutuhkan suatu PDF. PDF ini kemudian dia dibuat menjadi slide-slide. Nah, teman-teman bisa nanti mengkonvert ataupun membuat suatu presentasi dalam bentuk PDF. Kan kalau misalnya kita membuat PowerPoint itu kita bisa mengkonvert juga dalam bentuk PDF, teman-teman. Nah, jadi di situ kita gampang untuk memasukkan ke sini. Ya, oke, itu salah satunya. Kemudian kita add listen lagi ya, teman-teman bisa memasukkan file yang bisa di-download. Nah, kalau di-download ini bisa kita membuat suatu PowerPoint ya, kita masukkan ke situ. Kemudian kalau kita mau masukkan chapter lagi, kita masukkan chapter lagi, chapter baru ya, kita misalnya tugas misalnya ya, tugas. Kita save seperti biasa. Kita add kita add lesson-nya di sini. Kemudian misalnya saya mau memberikan kuis nih kepada mahasiswa ya, kita membuat kuis ya. Nah, teman-teman tinggal memasukkan aja di sini ya, pertanyaan kuisnya apa, kemudian pilihan jawabannya apa ya. Ini kita add choice, kemudian kita kasih yang pilihan jawaban yang benar misalnya di sini gitu ya. Nah, ya, jadi teman-teman bisa nanti berkreasi. Nah, yang terpenting juga ya teman-teman, misalnya saya kembali ke sini, jangan lupa ini kita centang di sini ya, listen settingnya ini kita bikin make this free view listen. Jadi tujuannya adalah agar ketika mahasiswa melihat ini mereka tidak perlu membayar ya. Mereka bisa enroll ataupun masuk ke dalam kuliah kita ini tanpa perlu membayar. Kalau teman-teman lupa mencentang ini, mahasiswa tidak bisa mengakses ini ya, bagian ini ya, tidak bisa mengakses bagian ini ya. Oke teman-teman, kita balik contoh. Saya mau mencontohkan yang sudah jadi, ini dia ya, yang ini sudah jadi. Nah, ini adalah kuliah biokimia yang sudah jadi, teman-teman ya. Misalnya di sini saya sudah upload video pendahuluan misalnya seperti ini. Nah, sudah kita upload. Ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat. Boleh saya play ya. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di kelas saya. Saat ini kita memanfaatkan. Nah, oke, itu teman-teman ya. Kemudian contoh juga video misalnya untuk praktikum. Videonya sudah dibikin terlebih dahulu. Ya, sudah dibikin terlebih dahulu ya, bersama tim ya. CN6 dan kemudian dicampurkan dengan 3 mili aqueous. Kemudian videonya diupload ke sini teman-teman ya. Jadi nggak usah diupload ke YouTube, kita bisa upload ke sini dengan file maksimal 2 GB, jadi lumayan besar. Nah, itu teman-teman ya, kalau kuis ya misalnya seperti ini kuisnya ya, yang sudah jadi itu kuisnya seperti ini. Nah, misalnya kontraksi otot jantung miokardium membutuhkan energi senyawa fosfat berenergi tinggi. Misalnya kita pilih ya, choose one best answer misalnya. Nah, kita confirm, baru kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini kalau ini jawabannya salah ya, ini jawabannya salah ya, ini jawabannya salah, kita next misalnya gitu. Nah, akan keluar pertanyaan baru lagi. Itu ya teman-teman ya. Kita balik ke portal kita ya. Nah, yang menarik di sini teman-teman ya, kita bisa melihat
progresnya. Kita coba ya, kita lihat progres. Ya, progres kuliah biokimia ya. Di sini kita klik progress reportnya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, mahasiswa itu sudah muncul namanya di sini, kemudian berapa persen dia mengkomplitkan materi-materi yang ada, gitu ya. Berapa persen dia mengkomplitkan materi-materi yang ada. Dan ini bisa diekspor dalam bentuk Excel, ya. Dan kita juga bisa melakukan diskusi dengan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ada diskusi, ya diskusi, dia akan muncul di sini di panel diskusi. Ini kebetulan mahasiswanya nggak ada. Kemudian untuk kuis atau survei, ya nilainya itu bisa ya kita minta di sini, ya. Nah, kita bisa ekspor, ya. Kita bisa ekspor untuk kuliah ini, apa nilainya. Nah, gitu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini lumayan untuk sebagai salah satu alternatif selain Google Classroom tadi. Kemudian juga yang perlu diingat adalah karena ini adalah course yang free, ya dia hanya membatasi sampai 3 ya teman-teman ya, sampai 3 dia. Kita bisa publish itu sampai 3. Ya, kita hanya bisa menambahkan sampai 3. Ya, nggak bisa lebih dari 3. Ya, caranya mungkin adalah kita membuat suatu akun baru kalau kita mau membuat kuliah yang lain seperti itu, ya. Ataupun yang bagian-bagian yang ini kita bisa masuk ke metode draftnya di sini. Nanti mungkin bisa saya ini ya. Ini ya misalnya di sini. Ya, ini jangan lupa dicentang untuk make preview listen. Kalau kita ingin membuat ini tidak dilihat oleh mahasiswa, ini bisa kita draft. Ya, kita bisa ini membuat ini dalam bentuk draft ya. Kalau ini dia akan dilihat oleh mahasiswa, itu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh web yang sudah jadi. Ya, teman-teman, ini adalah yang halaman muka yang akan dilihat oleh mahasiswa. Yang akan dilihat mahasiswa, kita share alamat ini ya, nanti mereka tinggal masuk gitu ya. Mereka kan yang mereka pertama lihat ini adalah ini, kemudian mereka tinggal masuk ke di sini ya, ke course ini ya, mereka tinggal masuk ke sini ya, kemudian mereka tinggal masuk ke dalam sini ya. Dalam sini sudah ada yang seperti penjelasan yang awal tadi ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia tadi teman-teman video tutorial untuk menggunakan thinkific.com yang bisa menjadi pilihan kita selain dari Google Classroom. Menurut saya banyak aplikasi ataupun situs-situs di luar sana yang dapat kita gunakan. Saya menggunakan ini awalnya itu coba-coba. Banyak sebenarnya yang saya coba-coba, Thinkific, Coursify, kemudian Futureland dan lain-lain. Tetapi akhirnya saya mencoba Thinkific ini untuk membuat kuliah dan saya merasa cukup nyaman. Untuk membuat video ya itu mungkin teman-teman ya bisa bereksperimen sendiri. Nggak perlu niru video seperti punya saya ini. Kalau ini teman-teman, ini di belakang ini sebenarnya ada green screen ya, jadi saya ini bikinnya seperti ada studio gitu ya, ruang khusus. Di sini ada pencahayaan ini mirip seperti YouTuber gitulah ya. Tapi nggak usah sampai yang dibuat juga seperti ini, yang penting kita bisa membuat video yang bisa dimengerti oleh mahasiswa ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan berkarya, kita tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti sekarang. Salam.